Kembali di Kompas Siang Saudara, di hari kedua libur Natal, Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu destinasi wisata pilihan warga DKI dan sekitarnya. Pengunjung memadati Pantai Ancol sejak pagi. PT Pembangunan Jaya Ancol mencatat sebanyak 52.000 pengunjung mendatangi Ancol pada Senin 25 Desember kemarin. Sedangkan pagi ini 4.100 pengunjung sudah mulai mendatangi kawasan Ancol. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga sore nanti. Pengelola menerapkan harga peak season untuk beberapa destinasi selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sedangkan harga tiket masuk Ancol masih sama, yakni Rp25.000 untuk individu dan Rp20.000 hingga Rp25.000 atau Rp45.000 untuk kendaraan. Lalu di Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi tujuan wisata favorit ibu kota. Di masa libur Natal Tahun Baru tercatat 13.000 pengunjung yang datang berwisata di Ragunan. Meski demikian belum ada antrean pengunjung di pintu masuk Ragunan. Humas Taman Marga Satwa Ragunan menyebutkan kepadatan pengunjung telah terjadi sejak 24 Desember lalu, yaitu 94.000 pengunjung dalam satu harinya. Biasanya pada tahun baru nanti jumlah pengunjung Ragunan akan kembali meningkat. Ini kita pantau kegiatan liburan warga di sejumlah destinasi wisata favorit ibu kota. Sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Ancol, Jakarta Utara dan Leo Taufik di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Alfania Rizky. Alfa, hingga siang ini bagaimana kepadatan terutama di kawasan Pantai Ancol? Bagaimana dengan situasi warga yang saat ini sedang menikmati liburan? Ya, Herjudo dan juga saudara, kalau dari Pantai Ancol yang merupakan salah satu destinasi favorit di Taman Impian Jaya Ancol, ini sudah cukup ramai. Bisa Anda lihat di belakang saya, ini warga sudah datang di Pantai Ancol ini sejak pagi tadi. Dan kalau dilihat di sini aktivitasnya cukup bervariasi. Ada anak-anak yang sedang membangun rumah pasir, ada yang juga berenang. Tetapi karena yang dapat Anda lihat di layar kaca, air di Pantai Ancol ini sedang pasang, maka lifeguard atau penjaga pantai di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini menyarankan dan mengimbau agar para pengunjung ini tidak berenang terlalu jauh karena kondisi kedalaman di Pantai Ancol ini yang tidak rata, sehingga dilarang untuk melewati batas yang sudah ditentukan oleh penjaga pantai. Tetapi di sini warga memang tidak terpengaruh meskipun air sedang pasang, tetapi aktivitas tetap berlanjut karena mengingat ini merupakan hari terakhir libur untuk Natal di tahun 2023, sehingga ini dimanfaatkan oleh warga untuk beraktivitas menghabiskan hari liburnya bersama keluarganya. Saya coba tanya sedikit sama salah satu warga yang sedang berlibur. Bapak boleh izin tanya-tanya dikit, Pak, dengan Bapak siapa? Saya Herdian. Bapak Herdian. Pak Herdian, boleh tahu dari mana, Pak? Oh, saya dari Tamburan. Dari Petamburan, Jakarta Pusat ya, Pak ya? Iya. Pak, kalau boleh saya tanya-tanya, Bapak kesini sama siapa, Pak? Oh, sama keluarga. Keluarga sedang menghabiskan waktu libur ya, Pak? Iya. Boleh diceritain, Pak, dari tadi udah ngapain aja? Oh, udah main pasir, udah berenang, udah macem-macem dah. Udah makan juga, udah apa. Kenapa sih Pak Herdian milih Ancol, Pak, untuk berlibur? Karena ekonomis ya. Iya. Iya, kebetulan nggak jauh juga kan dari rumah. Iya. Pak Herdian nanti habis dari pantai mau kemana lagi nih kira-kira? Rencana langsung pulang kali. Kecapean anak-anak ya. Udah dari jam berapa sih, Pak? Saya dari jam 8. Dari jam 8 pagi? Oh, iya. Tadi masih sepi, sekarang udah rame. Oh. Tapi kalau lihat air pantai kan masih pasang nih, Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan? Oh ya, mungkin paling jaga anak-anak aja, biar nggak terlalu jauh gitu ya. Dalam pengawasan aja. Mengikuti saran penjaga pantai. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Ya. Liburan. Ya, saudara, itu tadi sedikit berbincang dengan salah satu pengunjung yang mungkin menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga di sini karena jumlah pengunjung di Pantai Impian Jaya Ancol di kawasan ini cukup tinggi. Kalau saya konfirmasi ke pengelola, ini bahkan di hari Minggu kemarin, di tanggal 24 Desember itu pengunjung mencapai 90.000. Angka ini terus menurun kalau dilihat kondisinya kemarin hanya 52.000 di hari pertama perayaan Natal dan hari ini baru tercatat 4.100 untuk data pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Tapi diproyeksikan bahwa jumlah pengunjung ini akan terus meningkat
sampai ke sore nanti mengingat ini masih musim libur Natal tahun 2023. Herjuno. Kita nantikan bagaimana kepadatan yang juga akan terus meningkat terutama jelang tahun baru 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Lalu saat ini kita juga telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Leo Taufik yang saat ini berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Leo, hingga saat ini Ragunan juga masih menjadi destinasi wisata favorit di ibu kota. Lalu seperti apa kepadatannya di sana? Ya, Herjuna dan saudara, memang Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi wisata alternatif atau favorit bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek yang ingin menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Memang di sini masyarakat dapat melihat langsung bagaimana 2.300 satwa koleksi Ragunan ini dengan harga tiket terjangkau yaitu Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Memang untuk pintu masuk sendiri tadi kami melihat belum ada kepadatan kendaraan menuju pintu masuk Ragunan maupun yang berada di loket pintu masuk Ragunan seperti 2 hari sebelumnya. Memang pada hari ini sekitar pukul 10 pagi tadi tercatat sebanyak 13.000 pengunjung telah memasuki kawasan Ragunan untuk berwisata dalam masa libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya pada hari Senin ini tercatat sebanyak 68.000 pengunjung dan pada hari Minggu 24 Desember lalu memang menjadi puncak wisata di Ragunan ini, yaitu tercatat sebanyak 94.000 pengunjung ini mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Angka ini kemungkinan akan melonjak pada 1 Januari yang juga diprediksi akan menjadi puncak libur selama Natal dan Tahun Baru ini. Memang hari Senin menjadi hari libur satwa. Namun untuk 1 Januari ini libur satwa ini ditunda yaitu pada hari Selasa 2 Januari 2024. Juno. Leo, untuk saat ini apa saja atraksi dan juga pertunjukan khusus yang ditawarkan oleh Taman Marga Satwa Ragunan terutama di libur Natal hingga Tahun Baru nanti? Ya, Herjuna dan saudara, memang selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki sesi keeper talk and feeding time, di mana masyarakat dapat melihat pawang-pawang satwa ini memberikan makanan kepada satwa secara langsung, dan juga pengunjung ini mendapat edukasi mengenai satwa dan cara merawat satwa. Untuk orangutan sendiri memang tadi sesinya telah berlangsung pada pukul 10 pagi, lalu tadi sekitar pukul 10.30 ini ada sesi di mana pelikan, gorila, gajah Sumatera juga berlangsung. Lalu nantinya di sesi kedua juga akan ada keeper talk and feeding time sekitar pukul 13.00 hingga 14.00, yaitu untuk satwa jerapah, komodo hingga harimau Sumatera. Berikut pernyataan dari Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang. Pertama, tiketnya murah ya. Boleh dibilang Ragunan ini tiketnya termurah di dunia. Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ya. Tiket kita hanya Rp4.000, yang anak-anak Rp3.000. Terus yang tidak kalah menariknya tentu saja ini adalah wisata alam yang berbasis satwa ya, fauna. Jadi satwa kita ada banyak sekali, ada lebih dari 2.300 satwa ya. Jadi ini yang tentu saja jadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dan ada atraksi yang sifatnya edukatif ya. Masih ada kemungkinan tahun baru ya, tanggal 1 nanti yang sudah-sudah biasanya pengunjung ini fantastis, angkanya bisa sampai 100 ribuan. Ya, Herjuna dan saudara, memang pihak dari Taman Marga Satwa Ragunan juga mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga protokol kesehatan seiring dengan adanya kenaikan dari pandemi atau dari COVID-19 ini. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat berada di kerumunan. Memang ini di Taman Marga Satwa ini memang merupakan tempat terbuka, namun saat hujan turun ini akan terjadi kerumunan. Masyarakat juga dihimbau untuk membawa payung dan juga jas hujan agar dapat berlindung atau berteduh selama nantinya akan terjadi hujan di kawasan Ragunan. Herjuno.
Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Leo Taufik dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada rekan Alfania Rizky dari kawasan Pantai Ancol Jakarta Utara.